Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara pemuda-pemudi Islam, jemaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Provinsi Sumatera Barat, yang hadir pada siang hari ini yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah kurang lebih 15 menit ke depan, kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah atau ceramah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang berwudu atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Muslim Tawakal SHMPD. Beliau adalah dosen pada Universitas Bung Hatta Padang. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di Masjid Raya ini. Untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Muslim Tawakal SHMPD. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur allazina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Surat Al-Hadid, surat yang ke-57, ayat 22, 23 dan 24. Tidaklah ada suatu musibah yang terjadi di muka bumi ini dan yang menimpa dirimu, melainkan telah kami tuliskan di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya hal itu bagi Allah mudah untuk mengerjakannya. Gunanya adalah agar kamu tidak terlalu bersedih hati terhadap apa saja yang luput dari pandanganmu, dan juga agar kamu tidak terlalu bergembira terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu. Dan Allah tidak suka terhadap orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri, yaitu orang yang bakhil, kikir, dan menyuruh orang lain bersifat kikir pula. Barang siapa yang berpaling dari ketentuanku, kata Allah, awas,
Sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surat Al-Hadid ayat 22 sampai ayat 24. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita beri judul kuliah zuhur kita pada kali ini, sikap orang yang beriman terhadap Allah dalam menerima musibah. Alhamdulillah, semua kita yang hadir dalam keadaan sehat walafiat, hati tenang, jiwa tentram, dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang sedang atau telah beberapa waktu yang lalu mendapat musibah yang cukup berat, sehingga sampai hari ini masih banyak yang merasakan penderitaan dan masih banyak yang merasakan bersedih hati. Mudah-mudahan harapan kita, saudara-saudara kita yang mendapat musibah, tidak boleh berlama-lama bersedih hati. Boleh hanya bersedih hati dalam masa 3 hari 3 malam. Setelah itu normal kembali. Karena musibah bukan kita saja yang diberikan oleh Allah. Para nabi dan rasul Allah pun juga mendapat musibah. Pada Rasul Allah, Habibullah, Khalilullah, Allah beri bermacam cobaan. Gunanya adalah untuk memperkokoh keimanannya dan meyakini bahwa ada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, musibah bukan menandakan Allah benci kepada seseorang, tidak. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yubtanun. Apakah manusia kami biarkan saja mereka mengucapkan kami beriman, padahal belum kami uji, kata Allah. Kita diuji oleh Allah. Semua kita akan mendapat musibah. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Memang ketika berat, betul-betul diuji. Kadang-kala banyak orang bersedih berkepanjangan. Dia berputus asa, padahal tidak boleh. La tayasu min ruhillah wa la yayasu min ruhillah illal qaumal kafirin. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali yang berputus asa dari rahmat Allah hanya orang kafirun. Orang mukmin sikapnya menghadapi musibah terungkap dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Ia harus wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira terhadap orang yang mendapat musibah itu dengan ia bersifat sabar. Inilah sikap yang perlu kita miliki. Sabar bukan tak menangis boleh. Yang dilarang adalah meratap waniyatul mait, meratap-ratap atas bangkai, atas mayat, memang tidak boleh. Dan juga tidak boleh berkepanjangan. Kita bermenung-menung duduk sendirian, tidak boleh. Babidu usah badayuang. Badayuang badai kok tibo. Kok duduk usah bamanuang. Kalau bamanuang hati ibo. Kalau acok bamanuang, setan datang, akhirnya banyak yang frustasi atau putus asa. Justru itu kaum muslimin, bagi saudara-saudara kita yang mendapat musibah berat, rumahnya yang hanyut, rumahnya yang tertimbun tanah longsor, saudaranya yang tak ada lagi, semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ketegasan Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidaklah ada satu musibah yang terjadi di muka bumi ini yang menimpa dirimu, melainkan telah kami tuliskan, kata Allah, sebelum kami menciptakannya. Sebelum kita lahir ke dunia sudah diciptakan. Hari, tanggal, bulan, tahun itu, ini yang akan terjadi. Tapi tidak diberitahu oleh Allah kepada kita. Kita hanya melalui saja
apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, makanya Nabi diperintahkan Allah, wa basyiris sabirin, sampaikan hai Muhammad kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Siapa itu? Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bila mereka ditimpa oleh satu musibah, ucapan mereka, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah. Kalau itu kita yakini sepenuh hati bahwa kita milik Allah, harta milik Allah, keluarga, anak, istri atau diri sendiri milik Allah, dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersabar menghadapi musibah tersebut, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah akan berselawat pada mereka dan akan memberikan keampunan dan rahmat serta memberikan petunjuk kepadanya. Justru itu kaum muslimin, bagi yang tidak mendapat musibah, Allah ingatkan wala tafrahu bima atakum, jangan kamu terlalu gembira terhadap nikmat yang diberikan kepadamu. Semua orang dapat musibah, Pak. Tidak ada yang tidak. Hanya saja musibah itu betul-betul ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 155, bentuk-bentuk musibah yang diberikan Allah kepada orang yang beriman. Satu, ada minal khauf, ada berupa ketakutan, takut menghadapi segala sesuatu. Belum pergi sudah mundur, belum dicoba sudah takut. Jangan. Naik mobil takut masuk jurang, naik pesawat nanti takut meledak jatuh, naik kapal takut nanti tenggelam, berjalan kaki sendiri takut disenggol orang, tinggal sendiri di rumah takut juga datang hantu dan sebagainya. Jangan kita lalui. Maka ini adalah termasuk cobaan kita. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah akan selalu bersama kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kemudian ada berupa kelaparan, makanan banyak, gigi sakit, kapalo mengantak-ngantak, awak damam, lapar juga pari. Itu cobaan juga. Semua orang akan dapat cobaan, tidak ada yang tidak. Ada berupa kekurangan harta, orang mendapat harta berlimpah, kita hidup tidak berubah. Sejak dahulu walaupun ada kata orang hidup seperti roda pedati, sekali kateh sekali ke bawah, tapi tiba di awak lai bantu roda yo, kironyo roda ko parkir panjang se di bawah, ndak pernah naik ke atas. Ini juga termasuk cobaan. Sudah punya harta, datang saja sigu lambai sejago merah, datang saja banjir, atau datang orang lain merampok atau segalanya, ini termasuk kekurangan harta. Ada pula cobaan berupa kekurangan jiwa. Sudah sama-sama nikah, kawan sudah 3 anaknya, nawa ndak juga dapat anak sampai kini. Itu juga cobaan. Terima ketentuan Allah, karena kita sudah berikrar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Aku redha Allah Tuhanku, aku redha Islam agamaku, aku redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasulku. Kalau itu sudah kita ikrarkan, apapun yang terjadi, mari kita terima dengan berjiwa besar, berhati lapang, bersifat sabar. Ada juga berupa kekurangan buah-buahan. Kawan menanam durian, labek buahnya. Awak tanam durian, labek daunnya, tidak pernah berbuah. Itu juga cobaan hidup. Makanya Allah ingatkan, wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Justru itu kaum muslimin dan muslimat, bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, makin bertambah usia, makin lama hidup, makin banyak cobaan yang kita hadapi. Ndak ada nanti ndak.
siapapun Pak. Berbeda dengan kelapa. Kelapa makin tua banyak minyaknya. Manusia makin tua banyak minyaknya. Kita makin tua makin kurang segala-galanya Pak. Badan lah mulai sakit-sakitan, tenaga sudah mulai lemah, itu tandanya kita sudah mulai makin tua. Sehabis pendakian, sudah itu penurunan kita segala-galanya. Ini yang kita hadapi. Justru itu kaum muslimin dan muslimat, dimanapun kita berada, cobaan tak akan lepas dari kita. Sekurang-kurangnya ketika kita mendapat cobaan, tetap yakin dengan Allah, tetap perbanyak PMA, penanaman modal akhirat, tetap kita beribadah dengan baik, tulus dan ikhlas, khusyuk tawadhu, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada saat ini ketika mendapat musibah, termasuk saudara-saudara kita yang mendapat musibah, mari kita doakan mudah-mudahan ada hikmah di balik musibah yang terjadi dan ia terima dengan berjiwa besar, berhati lapang dan tetap yakin dengan Allah, lalu dikerjakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang berputus asa, bersedih berkepanjangan dan tidak mau bertemu dengan orang lain. Ini tidak jalan keluar, tapi membuat kita terumuk sangsara hidup di atas dunia ini. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.